Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Mengawali pertemuan kita melalui mimbar kultur kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita pada jalan yang lurus, jalan yang menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya. Langsung saja saya beri judul kultum kali ini, yaitu membentuk kepribadian yang islami. Sebagai satu-satunya agama yang tinggi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah mengajarkan bagaimana seharusnya pandangan dan sikap hidup seorang muslim dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Di antara sikap hidup yang perlu diikhlaskan, dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari agar menjadi kebiasaan dan mengakar ke dalam kepribadian sebagai seorang muslim yang baik, yaitu pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan dan cita-cita. Kalaulah diibaratkan membangun sebuah bangunan, maka kalimat syahadat laksana fondasi utamanya. Fondasi itu perlu diperkuat dan diperkokoh, sehingga konstruksi bangunan yang ada di atasnya tidak mudah retak dan roboh, tidak lekang karena panas dan tidak rapuh karena hujan. Persaksian dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, sehingga terbentuklah kepribadian seorang muslim yang tangguh dan beridentitas Islam dimanapun dan dalam kondisi apapun, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ishhadu bi anna muslimun, yang artinya saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kedua, mengucapkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ketika memulai suatu pekerjaan yang baik, ucapan basmalah yang bersumber dari dalam lubuk hati secara ikhlas menunjukkan pengakuan kita akan kekuasaan dan kebesaran Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kita menyadari sepenuhnya bahwa berhasilan tidaknya suatu pekerjaan atau usaha yang kita lakukan tergantung atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan perjuangan yang kita lakukan hanyalah sebagai bentuk ikhtiar saja. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah akan terputus dari berkah dan rahmat Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap perkara pekerjaan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah akan terputus dari rahmat Allah. Ketiga, membaca tahmid. Ketika kita menutup atau mengakhiri suatu pekerjaan, hendaklah mengucapkan hamdalah, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang sederhana, ketika mulai makan atau minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dan setelah selesai makan, ucapkanlah hamdalah. Ucapan tahmid itu berarti sekaligus kita menyatakan syukur atas nikmat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca tahmid hendaklah tetap dilakukan tanpa memandang apakah pekerjaan yang dilakukan itu berhasil atau belum. Seandainya pekerjaan itu belum berhasil, maka dengan ucapan tahmid itu kita telah melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahmid dan membaca hamdalah hendaklah tetap diucapkan ketika mengakhiri setiap pekerjaan baik, setelah berhasil ataupun sebaliknya. Dengan mengucapkan tahmid, utamanya di waktu belum berhasil, merupakan indikasi dari manifestasi kebesaran dan kelapangan jiwa
Demikianlah kultur yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita benar-benar menjadi muslim yang memiliki kepribadian sebagai seorang muslim yang sejati, sehingga kita berpegang teguh pada Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.